Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Sabrina dengan NIM 55512300076. Di sini saya akan melakukan video berkeliling ke tempat bersejarah di Banten. Sekarang ini saya ada di Benteng Spellwijk. Ini berada di Benteng Spellwijk. Benteng ini tuh dibangun oleh Belanda pada abad ke-17 sebagai benteng pertahanan sekaligus pusat pengawasan perdagangan di wilayah Banten. Pada masa itu, Banten dikenal sebagai wilayah perdagangan yang sangat maju sehingga Belanda ingin menguasai aktivitas perdagangan di daerah ini. Karena itulah Benteng Spellwijk ini dibangun untuk memperkuat kekuasaan VOC di Banten. Nah, dari bangunan benteng ini kita bisa melihat bagaimana kuatnya pengaruh kolonial Belanda pada masa itu. Bentuk bangunannya juga berbeda dengan bangunan Kesultanan Banten karena menggunakan gaya arsitektur Eropa. Walaupun sebagian bangunannya sudah mengalami kerusakan, benteng ini tuh masih menjadi salah satu bukti sejarah kolonial yang masih penting di Banten lama. Kita bisa lihat. Jadi selanjutnya sekarang kita berada di Keraton Sorosowan. Ya. Nah guys, sekarang saya ini berada di Keraton Sorosowan. Nah, keraton ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa kejayaan sekitar abad 16. Nah, tempat ini tuh dulunya menjadi kediaman sultan sekaligus pusat kegiatan politik dan pemerintah kerajaan. Nah, keraton ini juga tuh menjadi simbol kekuatan Kesultanan Banten yang pada saat itu terkenal sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan internasional. Banyak pedagang dari bangsa negara datang ke Banten untuk berdagang. Namun sayangnya Keraton Sorosowan ini mengalami kerusakan akibat peperangan dan konflik Belanda pada masa penjajahan VOC. Nah, keraton ini tuh dihancurkan sehingga sekarang hanya tersisa reruntuhan saja. Walaupun begitu, tempat ini tuh tetap memiliki sejarah yang sangat penting menjadi bukti kejayaan Kesultanan Banten di masa lalu. Kita lihat ke sekelilingnya. Ya, sekarang saya ini berada di Masjid Agung Banten, yang masjidnya itu pada masa Kesultanan Hasanuddin. Kira mohon maaf diganggu ya. Iya, gue juga langsung cengok. Aduh, kenapa nih? Nah, sekarang saya ini berada
berada di Masjid Agung Banten. Nah, masjid ini didirikan tuh pada masa Sultan Maulana Hasanuddin dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Banten. Nah, sampai sekarang ini Masjid Banten tuh masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah dan wisata religi bagi masyarakat sekitar. Nah, keunikan masjid ini terlihat dari bentukan arsitektur yang memadukan budaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Nah, menara masjid yang berbentuk seperti mercusuar juga menjadi ciri khas yang sangat terkenal. Nah, masjid ini tuh bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol perkembangan Islam dan kebudayaan di Banten pada masa Kesultanan Banten. Nah, banyak masyarakat tuh dari berbagai daerah datang ke tempat ini untuk berziarah dan mempelajari sejarah Islam di Banten. Jadi ini suasana di Masjid Agung Banten yang banyak berziarahnya. Jadi ini di sini kita sudah berada di Keraton Kaibon yang tempatnya juga cukup berdekatan dengan Masjid Agung dan Keraton Serosowan. Oke, sekarang kita berada di Keraton Kaibon. Nah, keraton ini tuh kenapa disebut Keraton Kaibon? Karena dulunya merupakan tempat tinggal Ratu Aisyah, yaitu ibu dari Sultan Syaifuddin. Nah, nama Kaibon itu sendiri itu berasal dari kata keibuan, karena keraton ini memang diperuntukkan untuk ibu suri kerajaan. Nah, jika diperhatikan, arsitektur bangunan di sini tuh memiliki perpaduan budaya lokal dan pengaruh Eropa. Walaupun sebagian besar bangunannya sudah hancur, kita masih bisa melihat bentuk gerbang dan struktur bangunan yang cukup unik. Nah, Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh Belanda karena dianggap dapat menjadi pusat perlawanan rakyat Banten terhadap penjajahan. Nah, akibat penghancuran tersebut, kini bangunan keraton hanya tersisa sebagian. Menurut saya, walaupun kondisinya sudah tidak utuh, tapi tempat ini tuh tetap memiliki budaya dan sejarah yang sangat besar karena menunjukkan kehidupan keluarga Kesultanan Banten pada masa lalu. Oke, setelah saya mengunjungi 4 situs bersejarah di Banten lama ini, dari kunjungan ini tuh saya memahami bahwa Banten bukan hanya memiliki sejarah kerajaan yang besar, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat. Nah, situs-situs sejarah di Banten lama ini menunjukkan bagaimana perkembangan pemerintah, perdagangan internasional, penyebaran agama Islam, hingga pengaruh kolonial yang pernah terjadi di wilayah ini.
Namun, seiring berkembangnya zaman, beberapa situs mengalami kerusakan akibat usia, peperangan di masa lalu, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya. Nah, menurut saya, pelestarian situs sejarah itu sangat penting agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan budaya daerahnya sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga situs sejarah ini? Maka warisan budaya ini itu harus dijaga agar tidak hilang di masa depan. Nah, kesimpulan dari kunjungan ini adalah situs-situs sejarah di Banten Lama memiliki makna yang sangat penting sebagai bukti kejayaan Kesultanan Banten sekaligus warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Saya juga belajar tentang keteladanan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil membawa Kesultanan Banten mencapai kejayaan melalui kepemimpinan, keberanian, dan semangat perjuangan melawan penjajah. Harapan saya, generasi muda bisa lebih peduli terhadap sejarah dan budaya daerahnya sendiri, serta ikut menjaga situs-situs bersejarah agar tetap terawat untuk masa depan. Segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.